sahabat desa. Sekarang saya berada di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Denpasar, Bali. Nah, sekarang saya sedang di balai dan akan bertemu dengan kepala balainya, Pak Nurholis, dan nanti saya akan spill ruang kerjanya. Nah, mari kita ketemu Pak Kepala Balai di dalam. Kita sekarang sudah di ruang kerja Bapak Kepala Balai Denpasar. Nah, kesini kita lihat. Nah, kita ini berada di ruang tamunya Kepala Balai. Nah, ruang tamu Kepala Balai. Dan biasa di sini pasti untuk menerima para tamu ini. Nah, kita lihat di sini ada lukisan alam, ada burung dan sebagainya. Nah, kalau di sini nih, ini adalah core value ASN berakhlak. Nah, ini untuk menjadi pedoman bagi ASN supaya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini harus dipegang oleh para semua ASN, makanya ini harus ditempel di sini. Nah, kalau ini adalah bahwa Balai Denpasar ini sudah menerapkan membangun zona integritas. Nah, ini ada peta wilayah kerja Balai Denpasar. Nah, ini meliputi NTB, NTT, dan Bali. Ini petanya. Nah, sekarang kita akan ke ruang sebelah. Ini ada ruang apa ini? Nah, ternyata ini ruang rapatnya Balai Denpasar. Nah, dengan nuansa Balinya, kelapa mejanya bernuansa Bali. Sangat elegan sekali ruang rapatnya. Dengan dukungan monitor segede ini ya, mantap sekali. Ya udah, kita kembali lagi ke ruang kerja Pak Kepala Balai. Nah, sekarang kita ketemu dengan yang punya ruang kerja ini. Selamat datang. Hai, selamat datang. Mas Akhil, ya, Banjarmasin. Jauh-jauh, alhamdulillah jauh-jauh dari Banjarmasin ke Bali, ketemu yang punya kantor ini. Siap. Apa yang dapat saya bantu? Nah, coba Pak Nur diterangkan ini kira-kira yang punya kesan paling menarik apa di ruangan ini nih? Yang jelas ini ruangan saya bikin kesan damai, Pak. Damai. Okay. Ada lukisan alam, supaya kita juga lebih damai. Kemudian juga nuansanya ini seperti di rumah lah. Kita merasa damai di sini. Tentu supaya kerjanya nyaman ya, ya Pak. Betul, kerjanya nyaman, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan produktivitas kinerja, terutama kepala balainya. Karena biasanya kalau ruangannya nyaman, damai, kita bisa lebih mungkin inovatif dan sebagainya. Pak Nur. Ya. Pimpinan yang tertinggi Pak Menteri sudah pernah ke sini ya? Oh, sudah. Nah, ketika Pak Menteri datang duduknya di mana? Wah, di situ beliau duduk di ruang tamu di sini. Sini ya? Di sini beliau di sini, kemudian saya di sini dan teman-teman PSM kita ajak yang terutama yang senior kita ajak di sini berkumpul untuk mendengarkan arahan-arahan dari beliau. Nah, kalau tidak ada tamu, Pak Kepala pas di sini ya? Kadang, tapi saya lebih nyaman di sini. Oh gitu. Karena kalau di sini kesannya seperti pejabat beneran. Emang pejabat yang mengarahkan dan sebagainya. Tapi saya lebih senang duduk di sini supaya kesannya friendly, supaya kesannya itu sejajar, supaya kesannya itu lebih bersahabat, lebih kekeluargaan. Jadi biasanya kalau saya menerima tamu, saya lebih suka di sini duduknya, Pak, bukan di sini. Cara di sini malah kalau ada tamu yang eselon 2, eselon 1 biasanya di sini. Tapi kalau misalnya kita lagi diskusi ngobrol, saya lebih sering di sini. Lebih luas juga. Siap. Nih Pak Kepala, jadi saya ingin belajar juga ini Pak Kepala Balai menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan ketika memimpin Balai Denpasar yang merupakan
yang berlokasi di Bali merupakan pusat wisata, ya kan, wilayah yang didatangi oleh seluruh wisatawan dari seluruh dunia. Nah, ini kira-kira apa yang diterapkan di Bali ini dalam memimpin pegawai ini? Tentunya dalam hal memimpin atau leadership, saya mengambil filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Oh, apa itu? Nah, yang pertama prinsip seperti ing ngarso sung Tulodo, tulodo, iya, ing iya, iya. madya mangun Mangun karso, karso. dan yang terakhir itu kita Tuturi handayani, betul. Nah, itu perlu di-spill satu-satu nih supaya teman-teman tahu, teman sahabat desa, dan juga bisa diteladani dan diterapkan di seluruh lingkungan kerjanya. Apa Pak? Yang pertama Pak? Yang pertama, falsafah yang pertama itu ketika kita jadi pemimpin tentunya harus menjadi toladan. Kita harus menjadi contoh dari apa yang kita pimpin, dari sisi misalnya kedisiplinan, kemudian juga disiplin berseragam, dan seterusnya, attitude dan sebagainya. Saya lebih mengutamakan itu, artinya sebisa mungkin saya menjadi contoh, karena gimana pun juga yang namanya yang dipimpin biasanya melihat contoh dari para pimpinannya, dan di sini saya berusaha untuk menjadikan contoh sebaik mungkin. Yang kedua, ketika kita di tengah-tengah, itu berbaur dengan mereka, kita mendengarkan apa yang ide-ide mereka dan seterusnya. Dari situ kita akan tahu apa sih yang dimau oleh yang dipimpin oleh kita, gitu, sehingga kita bisa lebih terbuka dengan mereka mau menyampaikan apa tuh mereka nggak sungkan dengan kita, karena kita berbaur akrab dengan mereka. Dan itu secara nggak langsung juga membuang sekat-sekat lah ya. Betul. Saya berusaha untuk tidak ada sekat di sini dengan siapapun. Di sini tuh saya biasa dengan mereka, sehingga lebih utamanya tuh kita bisa mendengar dari mereka langsung. Baik itu keluhan-keluhan ataupun berdiskusi tentang masa depan balai dan seterusnya. Saya lebih enak ketika berbaur, tidak membuat jarak, karena mereka akan lebih terbuka, akan lebih bersahabat dengan kita, sehingga tidak sungkan-sungkan ketika apapun permasalahan, apapun ide-ide mereka tidak sungkan untuk menyampaikan ke pimpinan. Oke, terus yang terakhir, Tuturi Handayani. Tuturi Handayani. Nah, tentunya saya berusaha untuk mendorong ketika ada pegawai-pegawai yang berpotensi, ketika mereka tidak menyadari bahwa mereka ternyata